Pakai peci ada ilmunya nih, ada. Kan ada yang pakai peci begini buat turun nih. Ada ya, pantas nggak kira-kira? Bayangin aja dah, jangan disuruh, jangan suruh nyontoin, jangan rajin, nggak usah. Bayangin aja kira-kira kalau begini modelnya pantas nggak? Buat sambutan nggak pantas, tapi kalau kalah judi cakep begini. Habis duit pokoknya, lebaran habis kembali ke Pitroh kata dia. Suruh ngeja, ayo eja, mimpa tamak tapatata lamdo malu mata lo, ya kan begitu ya. Mungkin Bang Haji udah lama nggak digebokin orang, persoalannya itu masalahnya. Dalam hal itu jadi ketat Bang Haji nih, kita siap digebokin. Pokoknya kalau udah, masa kalau Bang Haji mau udah kadung ngomong. Mohon maaf kalau buat Bang Haji syukur bukan masalah sakitnya Pak, bukan, malunya. 3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, serta salam persaudaraan yang sama-sama kita hormati sekaligus Ketua Perwakilan Pusat beliau Kang Mas Didik Mugianto Sugeng Galuh, Kang Mas, yang sama-sama kita hormati dan yang terhormat beliau Bang Haji Abdul Syukur sekaligus tokoh masyarakat Tangerang Kota, yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kang Mas Karsa Pamungkas beserta anggotanya. Untuk itu kami segenap dari pengurus Tangerang Kota mewakili semuanya, saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Latihan di sini aja Mas, kalau malam saya bilang gitu. Kemudian kita juga punya gedung, kalau mau dipakai sekretariatan juga nggak apa-apa. Ayo sama-sama kita bangun PSAT di Kota Tangerang. Akhirnya saya bersepakat dengan Mas Fadi, ayo di sini kita mulain. Saya nggak ada kepentingan apa-apa, yang penting saya hobi bergaul, hobi berorganisasi, hobi berkumpul. Akhirnya Mas Fadi saya persilakan aja Mas tiap malam minggu. Dan saya kaget ternyata yang latihan lebih dari 200 tiap malam. Gak ada perguruan lain, gak ada perkumpulan organisasi lain yang bisa. Ini luar biasa. 2 September besok katanya udah 100 tahun. Ini luar biasa, gila ini. Luar biasa, gak ada yang survive begitu, gak ada organisasi. Intinya sekali lagi saya nyatakan dengan tegas malam hari ini, saya siap bergabung dengan PSAT Kota Tangerang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, baru mau naik udah kesandung. Saya grogi Pak. Bang Haji kemarin nggak bilang kalau acaranya pendekar semua. Udah datang pakai gambar macan, nyampe sini kisut semua. Berubah jadi kucing gini gambar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azimul jabbar, wal alimu bima fid dhamair wa khafiyil asrar. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, yang mulia para sesepuh, para pini sepuh ingkang kawula hormati, wabil khusus kula niki saking Jawi, maten Jawi boten napa-napa nggih. Boten napa-napa. Cocok, alhamdulillah. Tapi karena sebagian ada yang orang Pinang, kayaknya nggak enak kalau ngomongnya begitu ya. Yang saya hormati wabil khusus yaitu Kang Mas Dr. Didik Mukrianto SHMH, anggota DPR RI dari Partai, tidak salah. Yang kami hormati tokoh masyarakat
Kota Tangerang, Kang Mas Haji Abdul Syukur. Saya rada-rada belibet manggil Bang Haji Kang Mas, biarin dah. Masanya beliau udah ikrar mau masuk PSHT, saya pengen ngikut kalau boleh Mbak ini sekalian. Insya Allah semoga bisa ikut latihan. Cuma nggak tahu badan masih siap babak belur apa enggak itu masalahnya. Bang Haji masanya belum diceritain untuk dapat apa namanya sabuk putih warga itu. Kita kudu habis-habisan Bang Haji. Mungkin Bang Haji udah lama nggak digebogin orang, persoalannya itu masalahnya. Apalagi kalau dulu sampai ke Madiun segala. Mungkin kalau sekarang warga sudah bisa dikokohkan oleh masing-masing cabang. Ya mungkin itu rada mendingan dikit di situ kali ntar ya. Yang saya hormati Ketua Cabang PSHT Kota Tangerang, Kang Mas Dr. Andes Toha Samsudin, serta yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan PSHT Kota Tangerang, yaitu Kanjeng Raden Arya Haji Sumingan Karsa Pamungkas. Semoga KRA-nya nggak salah saya sebutin itu ya. Tadi habis browsing dulu. Soalnya dari tadi MC bilangnya KRA apaan ini ya. Kita coba cari dulu jangan sampai salah. Oh ternyata Kanjeng Raden Arya. Masya Allah. Para sepuh, para bini sepuh, para warga serta siswa yang semoga dalam balutan hitamnya pakaian kita ini sebetulnya bentuk kejujuran kita kepada Allah bahwa kita memang masih lebih banyak hitam dibandingkan putihnya. Tali putihnya itu lebih sedikit dibandingkan pakaian hitam yang digunakan. Ini filosofi yang luar biasa. Nggak masalah kalau kita itu mungkin masih kadang terjerembab dalam keburukan. Mungkin kita jatuh di lubang-lubang kemaksiatan. Tapi setidaknya kita coba menorehkan sedikit kebaikan. Insya Allah yang sedikit itu akan menghantarkan pada sa'adah fid dharain. Amin ya rabbal. Saya boleh izin turun ke lapangan nggak Pak? Kayaknya enakan di sini nih. Sendal udah nggak pakai, nyeker tinggal main jurus doang dari gitu. Tapi untuk sambung mohon maaf saya nggak siap ya Pak. Mohon maaf nggak siap. Ini mah cuma gaya-gayaan aja di sini. Hadirin rahimakumullah. Kalau dulu saya mengenal persaudaraan itu cuma 3. Yang pertama ada ukhuwah basyariyah. Ada persaudaraan sesama manusia. Yang kedua ada ukhuwah watoniyah. Persaudaraan sebangsa dan setanah air. Yang ketiga ada ukhuwah islamiyah. Persaudaraan sesama muslim. Maka malam ini kalau boleh saya tambahkan ada ukhuwah terateiyah. Persaudaraan setia hati terate. Tapi yang luar biasa, agama apapun kita, ini ternyata mendorong kita untuk bersaudara satu dengan lainnya. Dulu guru ngaji nggak pernah ada yang ngajarin cuma nolong orang sesama agama, enggak. Kalau misalkan ada orang tabrakan di pinggir jalan Pak, kemudian kita datengin, kira-kira kita tanya agamanya dulu nggak? Bang, agamanya apa Bang? Kalau Islam saya bawa ke puskesmas Bang. Tapi kalau Islam biar mampus lu sini. Ada yang begitu nggak kira-kira? Ya, ini keluarga kita, selain keluarga kita berset aja sekalian. Enggak. Ini yang luar biasa kemudian ada di dalam pembukaan setia hati terate. Salah satu mukaddimahnya ternyata para siswa warga didorong, diajak untuk apa? Untuk menyingkap tabir yang paling dalam hati manusia, untuk kemudian mendapatkan atau mengenalkan siapa yang bertahta, mutiara yang paling luar biasa bertahta dalam hatinya. Mohon maaf kalau salah, emang baru banget saya browsing ini. Kalau dari kemarin dikasih tahu temanya mungkin saya pikir-pikirin dulu, kita siapin. Saya yakin makna mutiara yang bersinggah sana dalam tahta, dalam hati dan bertahta di sana, ini nilai-nilai ilahiyah. Nilai-nilai ketuhanan. Nilai universal di mana umat manusia sama punya semangat untuk saling bahu-membahu antara satu dengan lainnya. Tidak kemudian kita kadang mohon maaf kok muslim sama muslim saling jotos-jotosan.
Mukmin dengan mukmin kemudian saling injak satu dengan lainnya, sesama manusia saling menyakiti. Kemudian muncul pendekar-pendekar ini malah untuk menegakkan kebenaran di antara satu dengan lainnya. Insya ini para siswa siap ini untuk menegakkan kebenaran? Siap menegakkan kebenaran? Mulai jangan nyontek lagi besok. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua yang saya dapatkan, Setia Hati Teratai itu luar biasa bicara sanad keilmuan. Ini Islam juga sangat meyakini itu, luar biasa. Yang namanya seorang muslim nggak boleh hanya sekadar ngaku jadi guru tanpa ittisalus sanad, namanya bersambungnya sanad keguruan. Oh si A muridnya si Anu, gurunya si ini belajar si gurunya lagi, terus nyambung pada para tabiin, para sahabat, nyambung sampai Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau kita bicara Setia Hati Teratai, itu sabuk putih yang melingkar di perut para warga, subhanallah, itu didapatkan lewat tetesan darah, keringat dan tangisan. Tapi nggak ada yang nangis kelihatannya. Ada yang nangis ya? Kalau ada yang nggak bisa nangis, datang ke saya colok matanya, nangis insya Allah. Ini hadirin rahimakumullah. Setia Hati Teratai dalam nilai-nilai peguruan yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Didik. Ini kan sebenarnya kesambungan sanad yang luar biasa. Bagaimana Islam juga mengatakan al-muhafazatu bil qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi yang sudah baik, jaga tradisi itu. Kemudian ambil tradisi baru yang lebih baik tanpa meninggalkan tradisi-tradisi. Memang tantangan murid milenial ini bukan hanya di persaudaraan Setia Hati Teratai, tapi masuk ke semua relung-relung yang ada. Di agama banyak yang mulai jadiin YouTube jadi kiainya. Ada yang begitu ya. Baru belajar sebaris, dua baris, besok udah ngeluarin fatwa. Nah ini bahaya ini. Begitu juga mungkin Setia Hati Teratai baru ngelihat satu langkah, dua langkah kaki, besok udah pakai sabuk putih yang melingkar di pinggangnya, ngaku jadi warga. Nah ini juga persoalan. Dan luar biasa PSHT ini sangat ketat dalam hal itu. Jadi ketat Bang Haji nih. Kita siap digebok. Nah, pokoknya kalau udah, masa kalau Bang Haji mau udah kadung ngomong. Mohon maaf kalau buat Bang Haji syukur bukan masalah sakitnya Pak, bukan. Malunya. Kata-kata lebih saya kan nama gue kencang banget di sini. Berani-berani kan itu gaplok. Ma'asyiral hadirin wa ya zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itu tradisi dijaga dengan baik. Kenapa? Genuinitas, orisinalitas ini akan terjaga lewat bersambungnya sanad tersebut. Nggak baik daripada setiap jurus ini kan kalau kita maknai filosofinya luar biasa saya yakin. Meskipun saya belum bisa sejurus-jurus saja. Karena para guru-guru dulu khususnya nih kalau bicara di Betawi, ya Allah itu kalau guru ngaji nggak ngajarin silat Pak, nggak laku. Dulu rata-rata guru ngaji ya minimal gerak 1-2 langkah mah ada kali. Soalnya nggak laku kalau kagak ngajarin silat. Dan dulu guru-guru ngaji galak luar biasa. Yang masih luar biasa melestarikan galaknya itu yang sanggup membaru Setia Hati Teratai doang. Antara senior junior ini ketat luar biasa itu. Iya. Kalau sekarang kalau guru-guru ngaji galak nyentil, buah-buahnya ngamuk. Masya Allah. Lah dulu kita kalau belajar ngaji, guru itu megang sebelakan itu udah kayak galak. Galak udah kayak buat nyengget rambutan. Suruh ngeja, ayo eja. Mim pata mata patata lam do malu mata lo. Ya kan begitu ya. Salah dikit, seblak, ceter aja. Masalah berangkat rapi, pulang badan pada balar. Kata emak lu ngaji apa latihan silat tong? Dua-duanya mah. Suruh ngeja, jim kasro jida patada, tak mati lom do malu, jidat lu. Kalau sekarang di era milenial mah guru imut-imut banget, imut.
Makanya luar biasa guru ngaji kudu belajar sama Setia Hati Terate. Bagaimana caranya bisa keras, kasar, tapi kagak datang kasetok kemari. Iya. Coba kalau misalkan lain di luar sana kita galak-galak begitu lah kaseto datang bawa anuan boneka, habis kita. Ini emang saya juga harus belajar gimana caranya biar melestarikan itu ya. Kadang-kadang emang yang paling luar biasa yang hilang adab tadi yang disampaikan Pak Dokter Titik itu ya. Hilangnya nilai-nilai budaya, kearifan lokal wisdom hilang dari akar masyarakat kita lantaran perubahan sosial yang ada. Ya kalau dulu mohon maaf guru ngaji galak begitu juga bocah masih dipaksa ngaji, masih dipaksa ngaji. Kalau dulu guru ngaji rumahnya serem-serem, kalau nggak deket kali kuburan mulu Pak. Iya. Nggak ada ngaji model TPA abis asar, kagak, nggak main. Rata-rata biasanya maghrib, ya. Maghrib nyambung sampai isya. Ntar kalau misalkan udah dikit lagi ajan maghrib kita udah siap tuh pakai sarung, udah pakai baju koko, pakai peci, nungguin depan rumah. Mana ini bocah yang mapak, yang nyamper. Biasanya nungguin disamper, berangkat rame-rame, berdewekan, takut dimediin. Ponsengon bererot, kuntilanak baik. Ponsengon. Ternyata ajan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, udah maghrib nih. Mau berangkat bocah nggak ada yang nyamper. Mau masuk ke rumah baba galak banget. Bingung, mau jalan kagak jalan, ntar dimediin. Masuk ke dalam baba galaknya ampun-ampunan. Ini diem aja dia di depan rumah. Babanya buka pintu nongol krek. Lalu nggak berangkat dong? Mbak, saya bukan nggak mau berangkat, ditinggal sama bocah, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang mapak. Alasan doang lu, pasti malas ya. Enggak Pak, bener ditinggal Pak, males lu, berangkat kagak lu? Kagak Pak, takut Pak, gue seblak nih. Bah kalau emang baba maksa yuk Bah anterin saya Pak ke rumah guru. Kata babanya lah kalau gue nganterin lu ntar gue pulang sama siapa? Lu babanya takut. Masya Allah. Tapi guru ngaji segitunya masih didatengin. Sekarang mah hilang, udah hilang. Ya kita lebih ridho anak-anak di rumah main apa nih dia mainin? Main Mobile Legend, ya. Terus apa lagi tuh? PU Bego apa namanya? Apa namanya Neng? Tuh kan, apal banget tuh bocah nih. Nih dia pasti jarang latihan yang begini nih. Iya. Jangan yang begitu dijadiin panutan. Ntar dikit-dikit depo ya. Duit 20.000 berangkat Indomaret depo Pak, ya kan begitu. Cuma pengen ngikutin Indra Ken. Yang asal dikit ngomong-ngomong semua murah banget, abis di penjara tuh bocah. Jangan ikutin yang begitu mah, dah yang bener aja latihan yang bener. Nih ma'asyiral hadirin wa ya zumratal mu'minin as'adakumullah hayatakum. Nilai-nilai ini yang tercerabut sehingga apa kalau bicara titel sekarang banyak titel banyak. Bejibun titel orang. Iya. Ada yang dari mulai Eskom, Sos, Msos, SPD, MTR, SPD motor. Ada titel baru SPBU. Tahu yang ngeluarin Pertamina katanya. Ada SBSkom, Sebaskom, model titel banyak belerot. Tapi persoalan-persoalan bangsa belum selesai dengan titel, enggak selesai dengan titel. Ada yang salah di sana. Jangan-jangan karena kita menghilangkan citra dan budaya orang tua kita dulu. Karena bicara ilmu mah ilmu banyak, tapi yang mau manfaatin ilmu yang susah. Al ilmu bila amalin kasajari bila sajarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang kagak ada buahnya. Iya. Karena bukan masalah ilmunya, bukan masalah sertifikatnya, bukan masalah titelnya, bukan masalah ijazahnya, tapi masalah mampukah kita bertanggung jawab terhadap ilmu. Lebih parah lagi ilmu kagak nyonong aja ilmu gitu tuh.
Ya Allah yang kirim, sampai di dalam kitab Zubaid dinukil ya oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya dalam kitab Sifat 20. Satu kalimat yang sederhana sekali, wa kullu may yu'malu bighairi ilmin fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah kagak make ilmu ditolak, ora diterima sama Allah Subhanahu. Ibadah tapi nggak make ilmu nggak diterima. Ada dasar ilmu yang harus kita perjuangkan. Maka bagaimana mungkin kita bisa memanfaatkan ilmu kalau kitanya tidak berilmu, tidak memahami ilmu itu sendiri. Jangankan gerakan silat dari satu jurus ke jurus yang lainnya, sampai dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya. Bahkan jangankan itu, salam aja ada ilmunya, salam. Pakai peci ada ilmunya nih, ada para senior kita yang pakai baju itu, pakai peci itu. Pantas anggota dewan ngasih sambutan peci lempeng begitu, pas banget syukur. Iya. Kan ada yang pakai peci begini buat turun nih. Ada ya, pantas nggak kira-kira? Bayangin aja dah, jangan disuruh, jangan suruh nyontoin, jangan belajar, nggak usah. Bayangin aja kira-kira kalau begini modelnya pantas nggak? Buat sambutan nggak pantas, tapi kalau kalah judi cakep begini. Habis duit pokoknya, lebaran habis kembali ke Pitroh. Iya. Ada yang pakai pecinya miring begini ya. Sambutan kondangan nggak pantas. Nggak pantas, tapi kalau dagang jengkol di pasar cakep dilihatnya. Kembalian ditaruh sini nih. Kalau sholat rada dengak dikit, dengakin sholat biar jidatnya sampai ke tempat sujud. Itu baru tibang pakai peci, ada ilmunya. Enggak semerta-merta. Baru cuma sekedar makainya. Makanya mungkin ikatan tali di baju para warga. Kemudian cara mengikat daripada sabuk yang kemudian ada di pinggang para warga, ini semua punya makna. Enggak sembarangan para pendahulu, para founding father, enggak sembarangan. Punya makna filosofis untuk merasuk ke dalam hati, kemudian tampil termanifestasikan dalam bentuk perilaku keseharian. Orang salam ada ilmunya. Ada ilmunya. Kalau qori kita tadi Ustaz dari Suryalaya, salam pelan. Qori mah enggak ada yang salamnya kenceng orang. Assalamualaikum. Enggak ada. Pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ada serak-serak dikit. Pas lempengan udah naik suaranya, Masya Allah, orang pada kejar. Wah, luar biasa. Tapi ternyata enggak semua yang pelan pantas dipakai qori. Enggak. Ada salam yang pelan, lirih, mendatangkan iba luar biasa. Assalamualaikum. Nah, ngapa tahu kalau saya salam wajib jawab salam, Pak? Tawa di sini doang nih, orang salam ditawain. Nah, ada cakep itu. Baru bener itu. Ada kan ya yang salam pelan begitu, ada ya? Assalamualaikum. Nih jangan sekali-kali qori pakai salam model begini, jangan. Berantakan sana. Assalamualaikum. Habis pada ngumpulin recehan semua. Kadang-kadang ada yang kadang-kadang ibu-ibu, ya Allah, orang salam bukan dijawab. Assalamualaikum. Mabu, orangnya nggak ada. Lambu Sela itu yang barusan jawab medi apa-apa. Orangnya kagak ada, kata dia merinding gini. Rumah ngeri banget. Ada yang nyaut, orangnya nggak ada katanya. Kalau penceramah mungkin salamnya kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng salamnya. Tapi nggak semua yang kenceng pantas dipakai penceramah. Ada kata pantas. Makanya kalau di dalam aksiologi ilmu itu kan ada dua. Ada hal yang sifatnya indah tidak indah, baik dan buruk. Kalau bicara benar salah diukur oleh epistemologi. Ngapa kita jadi belajar filsafat di sini ya? Iya. Assalamualaikum. Itu penceramah. Tapi ada yang kenceng nggak pantas dipakai penceramah. Assalamualaikum udah tawa lagi aja.
Jawab. Ada yang begitu pernah dengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nenek-nenek dengar salam begini pagi-pagi Pak, subuh nih, dia panggil cucunya, Tong, mari datang. Ngapanya lu dengerin? Yang mati siapa itu? Emang salamnya dia dengar, tapi giliran namanya enggak kedengeran, kupingnya udah siwer kali ya. Tuh, ada kepantasan, kepatutan dari ilmu. Pantesin ilmu kita. Pantesin. Ustaz, bukannya katanya orang kalau yang salam itu absus salam sunnah, jawab salam wajib. Betul. Betul. Absus salam sunnah, ngucapin salam sunnah, jawab salam hukumnya. Tapi tahu tempat. Tahu tempat. Ya kalau misalnya masuk ke kuburan, kira-kira kita nunggu jawaban salam apa enggak, Pak? Ya kemarin pada ziarah enggak ngeroahin nama bulan Syawal? Kan ziarah. Ketika masuk ke kuburan kan kita ngucap salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pas mau masuk ditarik sama yang belakang. Kiai, kan kemarin kata Kiai katanya ngucapin salam sunnah, jawab salam wajib. Benar. Nah ini kita belum dijawab udah ngelangkah aja. Benar ada yang nyaut, waalaikumsalam cuk, masuk, habis kontal semua, sampai sendal-sendal jepit pada melayang. Kita kudu tahu pantasnya ilmu, ini kagak. Jawab mungkin, jawab cuma saking kagak kedengeran di kuping kita, betul? Enggak kedengeran di kuping kita, yakin jawab. Makanya nggak usah nunggu jawaban salam kalau mau ziarah Pak, langsung aja udah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, jawab nggak jawab kita masuk. Ya orang kalau kita ketemu tempat serem, kita numpang-numpang ngarepin dijawab enggak? Nyuwun sewu, yang putri, yang kakung, kula badi nguyung je. Dijawab, je mas, wah habis melayu air ikuis. Wah ayo gak karuan ya. Enggak boleh kan kita. Nyuwun sewu, ya udah jalan-jalan aja enggak je. Hadirin rahimakumullah. Maka ilmu itu ada kepatutan, kepantasan. Orang ngucap salam. Kan kalau kita sholat itu diakhiri dengan, betul ya, salam ya. Assalamualaikum warahmatullah. Pada umumnya begitu tuh. Di umum. Iya. Boleh nggak Ustaz kalau misalkan kita fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya juga bingung kalau tanya begitu, orang di kitab nggak ada penjelasannya itu juga. Ini mau bicara al-adat muhakamah, adat itu jadi kebiasaan, adat itu jadi dasar hukum. Emang pada umumnya di kampung kita begitu, udah begitu aja, nggak usah tampil aneh-aneh, sederhana. Ada juga salam yang indah mempesona, harismatik luar biasa, cakep berwibawa. Tapi kalau kiai kori nggak pantas salam gitu. Ada. Saat malam minggu begini nih, lapangan gede begini, panggung rada gedean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk meramaikan panggung kita malam ini, kita panggilkan biduanita kita, Yusnia Zebro dan Mary Gay Boy. Waduh, kalau SK sama pemilis udah gabung, pengajian bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بدية القبول وتمام كل سؤال ولنيل المأمور إلى حضرة الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالبركة والكرامة ومعجزة أم القرآن حصل مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة خاصة لأمور persaudaraan setia hati Teratai Kota Tangerang. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala
Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah yang mulia bersabda, orang-orang yang mendawamkan istighfar, melazimkan istighfar, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah sampaikan pada maksud dan tujuannya, Allah jadi rahmatnya, kemudian Allah memberikan kepadanya rizki dari arah yang tiada disangka. Saudaraku, kita tentu bukanlah orang yang terlepas dari dosa dan kesalahan. Masing-masing dari kita memiliki kesalahan, keterbatasan, dosa-dosa, entah yang tersembunyi kita sembunyikan atau belum diketahui. Kalau hari ini masih ada orang yang memandang kita dengan pandangan mulia, masih ada tangan yang mengecup punggung tangan kita, masih ada orang yang menunduk hormat kepada kita, boleh jadi bukan karena kita ahli ibadah, bukan karena kita penuh dengan kemuliaan, bukan karena kita sempurna, tapi Allah masih menutupi aib-aib dan kesalahan-kesalahan kita. Untuk itu yuk malam ini kita ingat segala dosa kita, kita sebut nama Allah, kita beristighfar, memohon ampun, mengakui segala dosa-dosa kita. Semoga Allah buka pintu rahmatnya, Allah buka pintu maghfirahnya, sehingga Allah lepaskan kita dari segala dosa. Kemudian Allah anugerahkan kita kebaikan di sisa hayat dan umur kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Hadirkan dosa-dosa kita, saudaraku. Hadirkan saudara kita, kerabat kita, ikhwan-ikhwan kita. Hadirkan para pelatih-pelatih kita yang telah membimbing kita begitu keras, menyisihkan waktu mereka berbagi pengetahuan dan ilmunya kepada kita tanpa balasan apa-apa. Hanya satu yang mereka minta, kita menjadi peserta didik terlatih yang mampu mengamalkan ilmu kita, menjadi berkah untuk mereka, menjadi kebaikan untuk mereka, tidak hanya dalam hidup dunianya, bahkan hingga kehidupan setelah kehidupan. Ya Rabb, jikalau hari ini kami penuh dengan keburukan, jangan kau berpaling dari kami ya Allah, karena dosa-dosa kami, karena keburukan kami. Namun pandang kami dengan pandangan cinta dan kasih-Mu ya Rahman, ya Ghaffar. Angkat kami dari lubang kehinaan ya Rabb. Lapangkan jalan kebaikan di sisa hayat dan umur kami yang singkat dan sesaat ini. Jikalau kami ya Rabb di dalam proses mendidik anak-anak kami, peserta didik kami, masih ada di antara mereka yang ingkar kepadamu, ada di antara mereka yang masih saja bermaksiat kepadamu, ampuni mereka ya Allah. Duhai Engkau ya Muqallibal Qulub, yang maha membolak-balikan hati manusia, kembalikan hati mereka pada hidayah ya Allah. Mungkin ada kesalahan kami di dalamnya, mungkin kami menzolimi diri kami dan diri mereka, mungkin kami berikan makanan haram pada mereka, mungkin kami menyematkan pakaian subhat di tubuh mereka. Jangan kau jadikan ya Allah kezoliman kami menjadi pengganjal masuknya cahaya hidayah-Mu dalam bilik hati mereka. Jadikan tangan-tangan mereka kelak tangan yang terulur menangkap tangan kami, mengangkat kami keluar dari kerak neraka, membawa dan menuntun kami untuk masuk ke dalam surga. Hadirkan saudaraku wajah ayah dan bunda kita, hadirkan wajah ayah kita, panggil mereka dalam hati kita seperti biasa kita memanggil. Kita kadang merengek kepadanya, kadang kita tidak berterima kasih kepadanya, tidak jarang kita tidak bersyukur atas pemberiannya. Padahal Ramadan demi Ramadan mereka bangunkan kita di saat sahur. Mereka berusaha menggenapi hidangan terbaik bagi kita kala berbuka. Ramadan demi Ramadan mereka tingkatkan pekerjaan mereka karena mereka ingin memantaskan kita tampil di hari raya. Kita merengek mereka untuk pakaian baru kita, untuk mainan baru kita, untuk handphone kita, motor kita, pendidikan kita, sementara kita tidak tahu perjuangan mereka. Ya Allah, kami ingat dulu ketika tangan kecil dan mungil kami menggenggam jemari ayah, mereka tatih langkah kaki kami satu langkah demi satu langkah hingga kami mampu berdiri dan berlari.
Ya Allah, hari ini maafkan kami kalau kami tidak hadir di sisinya ketika mereka terjatuh. Kami tidak tersedia di sampingnya ketika mereka butuh uluran tangan kami. Bahkan kami sombong kepadanya, ya Rahman. Panjangkan umurnya untuk taat kepada-Mu, ya Allah. Jadikan setiap tetesan peluh yang keluar dari tubuhnya menjadi kafaratus dzunub, pengampun segala dosa dan kesalahannya. Hadirkan wajah ibu kita, saudaraku. Hadirkan wajah mereka. Sosok malaikat yang Allah utus kepada kita, yang namanya seringkali kita sebut dalam keadaan kesulitan kita, yang wajahnya selalu ingin ada di hadapan kita ketika kita kecil. Kita panggil nama mereka, Mama, Umi, Ibu, Bunda. Kita banyak memanggil dengan beragam panggilan kepadanya. Tapi ingatkah kita ketika kita berkata-kata kasar kepadanya? Ingatkah kita ketika kita menghardiknya dan itu menyisakan luka di sudut hatinya? Ingatkah kita ketika perbuatan kita membuat mereka kecewa? Ingatkah kita ketika tangan kita begitu berani menunjuk-nunjuk wajahnya? Ya Allah, ampuni kami, ya Ghaffar. Kami kadang merasa bahwa segala kebaikan ini, prestasi ini adalah kerja keras kami, usaha kami. Padahal dulu ketika kami bermaksiat, kami dalam kesulitan, ya Allah. Ibulah yang bangkit dalam keheningan malam. Ia basuh wajahnya dengan wudhu. Ia gelar sejadah di hadapannya. Ia bersujud kepadamu, mengalir air mata dari sudut matanya. Ia berbisik di bumimu, namun menggelegar suaranya di arasmu, ya Allah. Ampuni kami, ya Rabb. Ampuni kami. Takdirkan kami menjadi hamba-Mu yang mampu, agar kami mampu menggandeng tangan ayah dan bunda kami, ya Allah, untuk berziarah ke makam Rasul-Mu yang agung di Madinah Al-Munawwarah. Meskipun hari ini itu tidak mungkin, namun kami yakin tidak ada yang tidak mungkin dalam pandangan-Mu. Duhai Engkau yang maha memungkinkan segala ketidakmungkinan bagi kami, maka mungkinkan kami, ya Allah, beruluk salam pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin wa Tayyibin. Assalamualaikum ya azwajika tahirati ummahatil mu'minin. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Takdirkan kami bersujud di raudhah-Mu bersama ayah dan bunda kami. Takdirkan kami mengenakan ihram, baik untuk umrah maupun haji di tempat miqat yang Kau tentukan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha, labbaik Allahumma bi umrah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi, labbaik Allahumma bil hajj. Ringankan kami, ya Allah, menyemut bersama para wali-wali-Mu di tanah suci. Seraya kami gandeng tangan ayah dan bunda, sebagaimana dulu mereka yang menggandeng kami ke masjid, ke musalla, ke surau, ke langgar-langgar. Mereka gandeng kami ke pesantren-pesantren. Mereka gandeng tangan kami, temani kami, bahkan sampai latihan-latihan seperti ini, ya Allah. Maka takdirkan tangan kami menggandeng mereka untuk bertawaf, bersa'i. Meskipun kami yakin kami sadar kaki kami tidak pantas berpijak di atas tanah-Mu yang paling suci. Namun, ya Allah, kami yakin lautan ampunan-Mu, samudra maaf-Mu jauh lebih luas dibandingkan gundukan dosa di tubuh kami. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Sekali lagi mohon maaf atas segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.